Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali hari ini, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-23 di bawah perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan untuk kami. Tuhan telah menjaga melihara kami sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Bahkan di pagi hari ini, Tuhan telah bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami akan mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca merenungkan akan firman-Mu. Kemohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk kami, sehingga kami dapat mengerti tentang firman-Mu dengan baik, dan firman Tuhan menjadi tuntunan, pegangan, pedoman untuk kami dalam menjalani hidup ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kisah antara Daud dan Yonatan merupakan kisah klasik persahabatan. Persahabatan itu dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat. Hal ini bisa kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Persahabatan itu tulus karena Yonatan tidak melihat atau memandang Daud sebagai ancaman atau saingannya untuk menduduki tahta kerajaan Israel. Persahabatan tanpa pamrih itu terus dipertahankan, bahkan saat Saul menentangnya. Persahabatan Daud dengan Yonatan bisa kita analisa sebagai berikut. Yang pertama, persahabatan yang didasarkan atas kebenaran. Walau tidak disebutkan bagaimana Yonatan memahami Daud, apakah ia dapat mengenali Daud sebagai pilihan Allah. Namun Yonatan tahu bahwa Daud tidak bersalah kepada Saul ayahnya. 1 Samuel 19 ayat 4 dan 5. Maka walaupun Saul hendak membunuh Daud, Yonatan tidak bisa memenuhi kehendak ayahnya, karena hal tersebut bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua, kasih setia melandasi persahabatan Daud dan Yonatan. 1 Samuel 20 ayat 12-17. Itu sebabnya Yonatan berjanji akan meluputkan Daud dari tangan Saul ayahnya. Pada saat yang sama, Yonatan pun sangat mengharapkan Daud tidak melupakan perjanjian yang pernah mereka ikat apabila sewaktu-waktu kelak Daud selamat dan keluarga Saul binasa. Seperti pada ayat yang ke-15 mengindikasikan bahwa Yonatan menyadari bila suatu saat kelak Daud akan menjadi orang yang paling berkuasa di Israel. Yang ketiga, persahabatan Daud dan Yonatan merupakan persahabatan tanpa pamrih ataupun hitung-hitungan untung rugi. Seorang sahabat bersedia berkorban, bahkan memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Oleh karena itu, Yonatan berani pasang badan untuk membela Daud dan hampir-hampir binasa oleh tombak Saul. Bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-33. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan, kisah persahabatan Yonatan dan Daud menampilkan keindahan persahabatan. Suatu persahabatan sejati. Persahabatan sejati ini sangat sulit ditemukan, di mana manusia pada masa kini penuh dengan ambisi, pribadi, dan egoisme. Dan akibatnya adalah persahabatan itu menjadi semu. Banyak orang yang rela menjual sahabatnya demi keuntungan pribadi. Persahabatan yang kadang ingin memanfaatkan sahabatnya untuk suatu kepentingan, dan ketika tidak lagi menguntungkan, maka sahabatnya akan dicampakkan. Persahabatan
karena dasar pamrih. Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan, persahabatan Yonatan dengan Daud bukan atas kesetiakawanan semata, tetapi atas dasar kasih setia. Kasih menjadi dasar persahabatan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. Kasih membuat mereka mau saling berkorban, sehingga persahabatan mereka menjadi kokoh. Kasih juga membuat Yonatan dan Daud setia pada ikatan perjanjian yang pernah mereka ikrarkan bersama, dan setia pada kehendak Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita petik dari persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yang pertama, jalanilah persahabatan yang kuat, bangunlah hubungan yang erat dengan orang lain, dan saling mendukung dalam suka dan duka. Yang kedua, jadilah orang yang mau mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain dalam persahabatan. Yang ketiga, jadilah orang yang setia dalam janji, dalam perkataan, serta menjaga keutuhan hubungan dengan sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah pemilik kehidupan kami, Allah sumber segala berkat dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, bahkan juga segala berkat Tuhan yang telah kami terima, kami alami dalam hidup ini. Mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan bagi kami. Berikan kami roh hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami pertaruhkan segenap harapan kami, rencana kami, cita-cita kami, tugas pekerjaan kami dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Pilang Gereja Hosiana. Biar Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ada di Desa Pilang dan segala aktivitas kegiatan pekerjaan yang mereka lakukan, apapun tugas pekerjaan, aktivitas usaha pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk boleh melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya, pencobaan, sakit, penyakit, kuasa gelap, kuasa jahat. Jauhkan mereka dari hal-hal yang bisa mengganggu, menghalangi, merintangi segala aktivitas kegiatan pekerjaan mereka. Biar kuasa Tuhan yang menolong mereka siang dan malam. Dan ya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga rumah tangga Kristen, orang tua, ibu bapa, suami istri, anak-anak, bahkan istri rumah tangga diberkati, hidup rukun dan damai, hidup berkelimpahan berkat-berkat daripada Tuhan. Engkau juga berkati penata layanan tengah-tengah jemaat Tuhan, berkati pendeta, penata diakon, bahkan guru-guru seminggu, mereka yang terlibat dalam tugas pelayanan jemaat Tuhan, diberkati selalu, diberikan kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat dan karunia-Mu, dan hidup mereka dipakai menjadi alat Tuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka ya Tuhan, saat ini dalam pergumulan persoalan mereka hadapi, yang sakit Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, kesembuhan untuk mereka. Yang mungkin berkekurangan Tuhan juga saya berikan kecukupan, kelimpahan, dan bagi mereka yang mungkin dalam kedukaan, Tuhan berikan mereka penguatan, penghiburan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Desa Pilang, yang ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hingga segenap doa ucapan syukur kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.